Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada hari ini setelah kita berkenalan minggu kemarin, meskipun berkenalan jarak jauh, maka pada hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran kita yang pertama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap sehat, tetap di rumah, dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuai dengan materi yang sudah Ibu perkenalkan minggu kemarin, bahwa pada materi kelas 12 semester 1, untuk materi bab 1 itu adalah tentang rangkaian listrik arus searah. Di mana rangkaian listrik arus searah itu tentu saja banyak ada sub pokok bahasan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuas arus listrik, hukum ohm, dan rangkaian hambatan. Dan Ibu yakin ini materinya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Oke, selamat menikmati presentasi dari Ibu. Mudah-mudahan presentasi dari Ibu, penjelasan dari Ibu cukup dimengerti, sehingga kalian masih tetap semangat untuk belajar fisika. Dan untuk materi bab 1 untuk rangkaian listrik arus searah, itu tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa lihat di sini melalui metode pembelajaran jarak jauh, siswa diharapkan dapat bertanggung jawab dalam menganalisis prinsip kerja peralatan listrik arus searah, serta dapat melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan secara daring. Ya, kita berharap tujuan pembelajarannya bisa tercapai, ya, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti begini. Oke, untuk selanjutnya, untuk indikator pembelajaran pada materi hari ini, kalian bisa lihat di sini ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan arus listrik pada rangkaian listrik arus searah. Yang kedua, siswa mampu menghitung arus listrik pada rangkaian tertutup. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan tegangan, hambatan, dan arus dengan hukum ohm. Selanjutnya, yang keempat itu adalah siswa mampu menginterpretasikan grafik hubungan arus dengan tegangan. Terus yang selanjutnya, siswa mampu menjelaskan pengukuran arus listrik pada rangkaian listrik arus searah, dan siswa mampu menghitung besarnya hambatan pengganti pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Dan terakhir, siswa mampu menganalisis rangkaian hambatan dengan hukum ohm untuk menentukan arus dan tegangan. Mudah-mudahan semua indikator yang Ibu tuliskan di sini dapat dimiliki oleh kalian setelah memahami materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai ya materinya tentang rangkaian listrik arus searah. Sub pokok materinya itu adalah arus listrik, hukum ohm, sama rangkaian hambatan. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa benda yang kalian sering temukan, bahkan mungkin ini tiap hari kalian pakai di rumah ya, sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika alat-alat tersebut tidak dihubungkan ke listrik? Pasti kalian tahu jawabannya ya. Oke. Nah, untuk coba menjawab pertanyaan tadi, kita pahami dulu apa yang disebut dengan konsep listrik ya. Nah, di sini sesuai dengan submateri yang akan kita bahas sekarang tentang kuat arus listrik, apa yang disebut dengan arus listrik. Nah, kalau kalian lihat di sini kita punya sebuah lampu yang dihubungkan dengan sebuah sumber arus yaitu baterai, dan lampu ternyata bisa menyala. Nah, di antara lampu sama baterai ini dikasih ada kawat penghantar kabel. Nah, di dalam kabel penghantar itu, ketika si lampu ini nyala, tentu saja di sini ada muatan listrik yang bergerak. Ya, ada muatan listrik yang bergerak sehingga timbullah yang namanya arus. Nah, jadi ada sering dalam sebagian buku itu menyebutkan bahwa arus itu adalah muatan yang bergerak. Oke, secara prinsip kita lihat di sini, arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu penghantar per satuan waktu. Jadi, ketika
ada arus, maka dalam penghantar tersebut ada muatan yang bergerak atau mengalir yang bisa kita hitung per satuan waktu. Sehingga secara matematis itu dapat dinyatakan ketika misalnya ada arus mengalir, terus ada muatan listrik yang bergerak. Muatan listriknya apa? Muatan listrik itu kan ada dua, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ketika ada arus yang mengalir, maka yang mengalir itu adalah elektron. Elektron itu muatannya negatif. Ada elektron, sejumlah elektron yang mengalir sehingga timbullah arus. Nah, secara yang bisa kita hitung persatuan waktu. Nah, sehingga arus itu bisa dinyatakan dalam persamaan matematis, I-nya itu sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya itu adalah muatan listrik, yang satuannya kolom, T-nya itu adalah waktu, satuannya detik, dan I itu adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik, di mana dalam sebuah penghantar yang mengalir arus sebesar Q, maka dalam Q itu ada sejumlah elektron yang mengalir, tidak hanya satu, ada sejumlah elektron yang mengalir, sehingga kita bisa hitung berapa jumlah elektron yang mengalir ketika ada arus listrik, berapa jumlah elektron yang bergerak, gitu ya, berapa jumlah elektron yang bergerak ketika ada arus listrik mengalir, dengan persamaan Q sama dengan N dikali E, dengan N-nya itu adalah jumlah elektron, dan E-nya itu adalah nilai dari satu buah elektron. Kenapa? Karena ketika arus mengalir itu banyak elektron yang mengalir, tidak hanya satu, di mana satu buah elektronnya itu memiliki nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Bagaimana arus bisa terjadi pada sebuah rangkaian? Tentu ada syaratnya ya. Nah, syarat terjadinya arus pada sebuah rangkaian, maka rangkaiannya itu harus tertutup. Kalian bisa lihat di animasi ini, ketika si baterai menyambung ke kawat, nyambung ke ke lampu, maka lampu nyala. Tapi ketika si baterainya lepas, artinya rangkaiannya jadi terbuka, maka si lampu jadi padam. Jadi syarat terjadinya arus itu rangkaiannya harus tertutup. Selain pada rangkaian tertutup, juga sumber arus tentu saja. Sumber arus itu harus ada. Nah, di sini pada gambar ini sumber arusnya itu adalah baterai. Jadi kalau misalnya sumber arusnya tidak ada, ya tidak akan ada arus. Terus yang lainnya mungkin sebagai faktor penunjangnya itu adalah penghantar, yaitu kabel ini. Kabel yang sebagai tempat mengalirnya muatan, sebagai tempat muatan bergerak sehingga ada arus mengalir. Nah, kalau kita lihat di diagram rangkaian, maka kalau misalnya rangkaiannya terbuka, ketika saklarnya terbuka, maka lampunya padam. Tapi ketika saklarnya tertutup, maka lampunya hidup, gitu ya. Dan kita lihat di sini pergerakan arusnya, ya, pergerakan elektronnya. Di sini ketika ada arus mengalir, maka ada elektron yang bergerak. Kemana arahnya elektron bergerak? Nah, jadi ketika ada dalam sebuah rangkaian, ketika ada arus mengalir, maka arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga dalam sebuah sumber arus, misalnya ini baterai. Nah, baterai itu di atasnya itu adalah kutub positif, ada lambangnya kan, ada positif. Yang di bawah itu ada lambangnya negatif. Itu menandakan bahwa si baterai itu punya beda potensial. Jadi kalau misalnya tidak ada beda potensial, tidak akan ada arus. Kenapa? Karena arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kalau arus itu mengalir kan karena ada muatan elektron yang bergerak. Nah, kalau arah aliran muatan elektron itu kebalikan daripada arah arus. Kalau elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi perlu dipahami ya. Jadi arus itu timbul. Arus itu timbul karena ada muatan yang bergerak. Nah, muatan yang bergeraknya itu adalah elektron. Ketika ada elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka di sana akan timbul arus. Arusnya bergeraknya berlawanan arah dengan
pergerakan elektron. Jadi kalau arus bergeraknya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bisa dilihat skemanya. Lihat di sini ada gambar yang bulat, yang positif gambarnya hijau, terus di sini ada negatif gambarnya ungu, terus di sini ada panah hijau, ada panah merah, kita lihat. Nah, yang yang positif biru potensial tinggi, yang negatif warna ungu ini potensial rendah. Ketika ada penghantarnya, maka akan terjadi arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Lihat panah hijau, terus elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, panahnya merah. Dan di situ ada tegangan sebagai sumber arusnya yang memiliki beda potensial. Ada beda potensial berarti karena di sini ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Nah, kalau dilihat maka pergerakan elektronnya seperti begitu ya. Maka elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke, setelah kalian memahami apa itu pengertian daripada arus dan bagaimana arahnya, nah kita sekarang akan melihat bagaimana hubungan antara arus dengan tegangan atau arus dengan beda potensial, di mana hubungan arus dan beda potensial itu dijelaskan oleh sebuah hukum yang disebut dengan hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini adalah hasil dari eksperimen seorang ilmuwan fisika yang bernama George Simon Ohm, makanya namanya jadi hukum Ohm. Dalam eksperimennya, Ohm menemukan bahwa setiap beda potensial pada ujung-ujung resistor itu yang memiliki beda potensial ya, ada potensial tinggi dan potensial rendah. Jika dinaikkan beda potensialnya, ternyata arus yang mengalir juga ikut naik, sehingga dia berkesimpulan, Ohm itu berkesimpulan, bila beda potensial diperbesar, ternyata kuat arusnya juga bertambah besar. Nah, hasil eksperimennya itu dituangkan ke dalam bentuk tabel dan grafik seperti yang kalian lihat di gambar. Kalian bisa melihat di sini ketika tegangannya berubah harganya, ya. Kalau misalnya kita lihat dari atas ke bawah, dari 16 ke 4 menurun, maka arusnya juga kita lihat menurun. Artinya, antara tegangan dan arus itu sebanding. Ketika nilainya turun, maka ketika nilai tegangan turun, maka nilai arusnya juga turun. Begitu sebaliknya, ketika nilai tegangannya naik, maka kuat arusnya juga ikut naik. Nah, kalau dituangkan ke dalam grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Grafik antara tegangan sama arus yang dituangkan ke dalam grafik kartesius. Jadi kalian bisa lihat di sini, semakin ke atas tegangannya semakin besar, maka arusnya juga akan semakin besar ke kanan. Gitu ya, ke kanan itu kan arusnya berarti semakin besar. Sehingga di sini Ohm menyebutkan bahwa jika potensialnya diperbesar, maka kuat arusnya juga akan bertambah besar. Selain itu, Ohm juga menemukan dari data ini, ketika tegangan sama arusnya kita bandingkan, kita bagikan, ternyata menghasilkan angka yang tetap. Kita lihat misalnya ini di percobaan pertama, lihat di tabel. Ketika tegangannya 16, kuat arusnya 0,8. Kalau kita bagikan 16 dibagi 0,8 itu 20 ya. 20. Terus percobaan kedua ketika tegangannya 12, kuat arusnya 0,6, maka kalau kita bagikan maka tetap harganya 20, dan begitu pun selanjutnya. Sehingga di sini dari hasil praktikum Ohm itu, hasil eksperimen Ohm itu menemukan sebuah harga yang tetap yang merupakan hasil perbandingan antara tegangan dan kuat arus, dan Ohm menyebutnya itu adalah hambatan. Nah, karena nilai hambatan ini diperoleh dari eksperimen Ohm yang membandingkan antara tegangan sama arus, maka nilainya, nilai hambatannya atau yang disebut dengan resistansi itu diberi satuan nama beliau ya, yaitu Ohm, nilainya Ohm, atau karena kita lihat karena di Ohm ini diperoleh dari hasil perbandingan tegangan sama arus, maka satuannya juga bisa pakai volt per ampere atau V dibagi A, atau dituliskan Ohm saja juga boleh, atau boleh juga ada lambang Ohm itu pakai simbol omega.
Nah, seperti itu. Itu adalah simbol dari satuan ohm yang diperoleh dari perbandingan antara tegangan dan kuat arus. Nah, dari percobaan hukum Ohm itu sehingga diperolehlah hubungan antara arus dan tegangan listrik menurut hukum Ohm, yaitu kita lihat di sini kuat arus listrik yang mengalir pada suatu beban listrik sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau kita mengukur arus pada sebuah rangkaian listrik itu akan berbanding lurus dengan hambatan. Artinya berbanding lurus dengan tegangan. Artinya berbanding lurus apa? Artinya kalau tegangannya naik, maka arus juga ikut naik. Kalau tegangannya turun, maka arus juga ikut turun. Tapi kalau dibandingkan dengan hambatan, dengan R, itu berbanding terbalik. Artinya berbanding terbalik apa? Ya kalau hambatannya besar, maka arus yang mengalirnya kecil. Kalau hambatannya kecil, maka arus yang mengalirnya besar. Namanya juga hambatan. Hambatan itu penghambat arus. Jadi kalau misalnya hambatannya besar, arus yang mengalirnya kecil. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Ohm yang tentu saja ini diperoleh dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm, sehingga dari hukum Ohm ini bisa kita nyatakan dengan persamaan matematik yang sudah kalian kenal dari SMP, bahwa besarnya arus itu adalah V dibagi dengan R, atau mungkin kalian mengenalnya V sama dengan I kali R, sama saja ini dibolak-balik. Nah, tentu kalian masih ingat yang ini nih. Ini adalah rumus segitiga untuk I, V, dan R ya. Jadi kalau mau mencari I, V dibagi R. Kalau mau mencari V, I kali R. Kalau mencari R adalah V dibagi dengan I. Ini adalah persamaan yang diperoleh dari hukum Ohm, di mana variabel-variabelnya bisa kalian baca, itu sebagai kuat arus, V-nya tegangan listrik, dan R itu adalah hambatan. Dan untuk masalah hambatan, tadi sudah Ibu ulas sekilas bahwa hambatan listrik pada sebuah rangkaian listrik, yang menghasilkan arus, hambatan itu bisa saja itu diperoleh dari kawat penghantar, di mana kawat penghantar itu yang berupa kabel, ya. Kabel itu kalau kita lihat di dalamnya itu ada logam, nah di mana jenis logam juga itu bisa menentukan besarnya hambatan listrik. Jadi secara konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, ketika hambatan listriknya itu berasal dari kawat penghantar atau dari kabel, maka jenis bahan itu bisa menentukan besarnya hambatan listrik. Yang kedua, panjangnya. Yang ketiga, luas penampang. Luas penampang itu misalnya ini misalnya Ibu punya benda seperti ini yang namanya luas penampang, itu yang bagian yang ininya, gitu ya. Sehingga kalau kawat berarti luas penampangnya itu berupa lingkaran. Selain ketiga faktor itu ada yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik itu adalah suhu. Hingga jenis bahan dalam simbolnya Rho, panjang bahan, simbolnya L, dan luas penampang simbolnya A, terus suhu simbolnya T. Dalam persamaannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu bisa dihitung. Itu dengan cara Rho L dibagi dengan A, itu R. Nah, ini R ini adalah besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar. Satu tergantung pada massa jenis bahan, terus L-nya pada panjangnya, dan A-nya pada luas penampang. Maka mencarinya itu adalah Rho L per A. Nah, kalau suhu bagaimana? Suhu, ketika misalnya ada pertambahan suhu, ada perubahan suhu, maka kalau bahan itu di kelas 11 kan sudah dipelajari ya tentang pemuaian. Jadi kalau misalnya suhu bertambah, maka benda itu memuai, ya. Memuainya kan bisa panjang, bisa volume, bisa luas. Nah, kalau untuk untuk hambatan, maka untuk kalau misalnya si kabelnya itu terjadi perubahan suhu, maka si massa jenis bahannya juga ikut berubah nilainya mengikuti pertambahan suhu. Nah, persamaannya ini. Sehingga
ketika pertambahan suhu massa jenis bahannya berubah, otomatis nilai hambatannya juga berubah. Jadi ketika suhu berubah, nilai hambatannya juga ikut berubah. Kalau suhu berubah, maka persamaannya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau suhu berubah, maka persamaan persamaan hambatannya menjadi R sama dengan R0 tambah 1 plus alfa kali delta T. Masih ingat persamaan ini? Persamaan ini adalah persamaan pada pemuaian. Jadi yang namanya R ini berarti adalah hambatan akhirnya, R0-nya itu adalah hambatan awal sebelum suhu berubah, 1 ditambah alfa. Nah, alfanya ini adalah koefisien muai bahan. Biasanya setiap bahan mempunyai koefisien muai masing-masing. Biasanya diketahui di soal. Dan delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi, besarnya hambatan listrik yang diperoleh dari kawat penghantar itu dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Ada jenis bahan, panjang bahan, luas penampang, sama pertambahan atau perbedaan suhu. Oke, setelah kita membahas hambatan, nah sekarang kita ke bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengukur arus listrik pada sebuah rangkaian pada sebuah rangkaian listrik yang mengalir arus. Nah, tentu saja kita harus punya alat ukurnya. Mungkin sudah tahu di kelas 10 semester 1 itu tentang besaran dan satuan. Kebetulan arus listrik itu, kuat arus listrik itu termasuk ke dalam besaran pokok dan alat ukurnya ada ya. Oke, alat ukur dari arus listrik itu adalah ampere meter, sesuai dengan satuannya itu adalah ampere. Jadi ampere meter adalah alat untuk digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ketika kita ingin mengukur kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik, maka ampere meternya, nah ini dilambangkan dengan A, gitu ya. Dengan A, maka ampere meternya itu harus dipasang seri dengan rangkaian. Artinya dipasang seri itu nyambung dengan rangkaian ya, nyambung dengan rangkaian. Nah, seperti gambar yang ini. Gambar yang ini kita lihat, misalnya ini lampu dan ada baterai. Ketika nyambung baterai dengan kabel, terus di sini ada saklar. Ketika lampunya nyala, otomatis di sini ada arus yang mengalir. Nah, ketika kita ingin tahu berapa kuat arus yang mengalirnya, berapa besar arus yang mengalirnya, maka dipasanglah ampere meter di sini. Nah, dipasangnya tentu saja di sini harus seri. Kita lihat nanti kenapa ampere meter harus disusun seri. Nanti kita lihat di penjelasannya berikutnya. Bagaimana cara membacanya? Tentu saja di sini untuk ampere meter, cara membacanya itu tidak seperti kita membaca alat ukur yang lain misalnya. Apalagi kalau misalnya ampere meternya itu adalah ampere meter analog yang pakai jarum. Kita tidak bisa seperti membaca jam dinding ya. Kalau menunjukkan angka 12 berarti jam 12. Kalau menunjukkan angka 11 berarti jam 11. Tidak bisa seperti itu kalau di ampere meter. Kenapa? Karena di ampere meter itu ada 3 skala yang harus kalian pahami, yaitu nah ini ada skala maksimum, ada skala yang ditunjukkan oleh jarum, ada skala batas ukur. Skala maksimum yang ini. Nah, skala maksimum. Kalau di ampere meternya ada 2, ada atas ada bawah. Misalnya di sini ada 50, ada 100 ya. Nah, mau pakai yang mana? Boleh, silahkan. Misalnya mau pakai yang atas yang 50 skala maksimum ya, berarti konsisten yang dibaca itu adalah skala yang atas. Tapi kalau misalnya skala maksimumnya mau yang bawah yang 100, berarti yang dibacanya adalah skala yang bawah. Nah, itu adalah skala maksimum. Skala yang ditunjukkan oleh jarum, nah ini jarum ampere meternya, nah ini skala yang ditunjukkan oleh jarum. Ini skala yang ditunjukkan oleh jarum, itu yang seperti kita membaca jam dinding ya, jam dinding. Kalau menunjukkan angka 11 ya 11, kalau menunjukkan angka 10 ya 10. Skala yang ketiga itu adalah skala batas ukur. Skala batas ukur yang mana? Nah, yang ini skala batas ukur. Di ampere meter itu nanti kan dipasang kabel. Nah, Ibu punya ini di sini. Nah, misalnya ini ampere meter ya. Ini ampere meter. Nah, di ampere meter itu ada di sini. Nah, kalian lihat ya.
Kalian lihat di sini ada 4 tombol di sini. 4 tombol ini punya harga masing-masing, Nah, kalau misalnya kita pasangkan kabel yang hitam nih, kabel yang hitam itu dipasangnya di tengah-tengah di sini, selalu di sini. Kabel yang merah, nah ini kabel yang merah ini dipasang sesuai dengan kebutuhan. Kita akan mengukur skala maksimalnya berapa. Misalnya kita ukur di sini. Nah, kita tempelkan di sini yang merahnya. Nah, disambungkan ke sini. Lihat gambar. Ketika ditempelkan ke sini, ternyata di sini batas ukurnya itu adalah yang ini adalah 1 ampere. 1 ampere artinya hasil pengukuran ketika kita mengukur arus dengan ampere meter, karena skala batas ukurnya adalah 1 ampere, jangan nanti menuliskan hasil pengukurannya lebih dari 1. Misalnya pengukurannya 5 ampere, padahal batas ukurnya cuma 1. Nah, jadi batas ukurnya ini harus diperhatikan. Jadi kalau batas ukurnya 1 ampere, ya berarti maksimal hasil pengukurannya adalah 1 ampere. Lain halnya kalau misalnya dipasangnya di sini nih, di tombol yang atas. Tombol yang atas misalnya kalau di sini berapa? Nah, di sini 10 ampere maksimalnya. Nah, kalau misalnya yang kabel merahnya itu dipasangkan di atas, nah ini ya, yang kabel merahnya ini dipasangkan di atas. Nah, di sini yang batas ukurnya itu adalah 10 ampere, maka nanti ketika kita membaca ampere meter, batas ukurnya itu adalah 10 ampere. Kalau kalian membaca ampere meter sampai 15 ampere, berarti itu salah membacanya. Ngerti ya? Dan cara membacanya tentu saja di sini ada caranya. Jadi untuk membaca ampere meter, nilai yang terukurnya itu nilai yang ditunjuk oleh jarum ini dibagi nilai maksimum, yang ini mau yang atas atau yang bawah boleh, terus dikali batas ukur yang ini. Nah, itu ya. Nilai yang ditunjuk oleh jarum, kalau misalnya di sini nilai yang ditunjuk oleh jarumnya adalah 34 tulis. Nilai maksimumnya mau yang atas mau yang bawah boleh. Misalnya yang apa ya, kalau 34 misalnya di sini pakainya yang bawah karena di sini ya maksimumnya 100 ya. Maka yang bawah 34, nilai maksimumnya 100 dikali batas ukur. Nah, batas ukurnya yang ini. Ini yang ini ya, yang sebesar 1 ampere, sehingga hasil pengukurannya meskipun angka yang ditunjukkan oleh jarum itu adalah 34 ampere, melalui proses perhitungan ini, ternyata arus yang mengalir itu adalah 0,34 ampere gitu ya. Kenapa? Karena batas ukurnya juga cuma 1 ampere. Kalau kalian menuliskan 34 ampere, salah. Kenapa? Karena batas ukurnya itu adalah 1 ampere. Mudah-mudahan jelas. Nanti mungkin kalau misalnya kalian tidak paham, Ibu akan berikan modul yang bisa kalian baca ulang kembali. Nah, itu untuk mengukur arus ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mengukur tegangan, bagaimana? Apa alat ukurnya? Nah, alat ukurnya kalau tadi untuk mengukur arus itu adalah ampere meter, kita lihat dari satuannya ampere, arus itu ampere, maka alat ukurnya juga ampere meter. Maka untuk tegangan pun lihat dari satuannya itu adalah volt, maka alat ukurnya namanya adalah voltmeter. Terus bagaimana cara pemasangannya dalam rangkaian? Dalam rangkaian kebalikan daripada arus. Kalau arus itu dipasangnya seri pada rangkaian. Nah, kalau voltmeter dipasangnya paralel pada rangkaian. Nanti kita lihat kenapa sih bisa dirangkai seri, bisa dirangkai paralel. Kita lihat nanti di rangkaian seri paralel ya. Nah, alat ukur yang di sekolah kita ada alat ukur ini ya, alat ukur. Nah, ini sebenarnya ini bisa dipakai untuk mengukur arus dan tegangan. Nah, gambarnya mungkin seperti ini. Nah, itu ya. Kalau ini biru ya.
Kalau sekolah punyanya warnanya biru, nah di gambar warnanya merah. Nah ini adalah yang disebut dengan basic meter. Apa itu basic meter? Basic meter itu adalah alat yang bisa mengukur kuat arus dan tegangan. Artinya satu alat ukur ini bisa mengukur dua variabel, bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan. Nah, di bagian basic meter ini ada ini nih, apa namanya? Ini ada apa? Logam apa atau bagian yang bisa digeser. Nah, kalau di gambar ini berarti yang ini nih. Nah, mana ya? Nah, yang ini. Nah, ini adalah logam hitam yang bisa digeser. Nah, ini bisa digeser, kita lihat. Bisa digeser. Nah, ya, ini bisa digeser. Nah, ini kalau digeser, terus kita lihat nih, di sini ada tertulis V, maka si alat ukur ini bisa dipakai untuk mengukur tegangan. Nah, ketika digeser lagi dan timbul di sininya huruf A, ya, di sininya huruf A, maka dia bisa dipakai untuk mengukur arus. Jadi dia berkelakuan seperti ampermeter, sebagai ampermeter. Tapi kalau di tengah-tengahnya huruf V, maka dia berperan sebagai voltmeter. Jadi basic meter ini bisa digunakan untuk mengukur arus dan tegangan dengan prinsip yang sama. Tadi cara pembacaannya seperti ampermeter, voltmeter juga sama. Karena di sini ada tombol-tombol batas ukurnya ya. Di sini ada tombol-tombol batas ukurnya. Ini untuk voltmeter, terus kalau misalnya ini untuk arus. Jadi cara bacanya sama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian hambatan. Setelah tadi kita arus sudah, hukum Ohm sudah, pengukurannya juga sudah, kita ke rangkaian hambatan, di mana rangkaian hambatan pun sebenarnya ini sudah kalian pelajari waktu SMP. Nah, Ibu tinggal menguatkan saja. Rangkaian hambatan itu ada dua jenis, yaitu rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, Ibu akan lihat dulu di sini, akan tampilkan dulu rangkaian seri. Kita lihat. Nah, rangkaian seri. Rangkaian seri itu rangkaian yang istilahnya tidak bercabang. Ya, rangkaiannya tidak bercabang. Jadi kabelnya itu kalau kita lihat di sini rangkaiannya terus nyambung, gitu ya, tidak bercabang kemana-mana, terus nyambung. Nah, di sini ada dua alat ukur, ada ampermeter 1, ada ampermeter 2. Kenapa? Karena di sini ada dua lampu, ada lampu 1, ada lampu 2, gitu ya. Lampu 1 sama lampu 2 kita anggap ini sebagai hambatannya. Hambatan 1 sama hambatan 2. Kita lihat bagaimana arus yang mengalir ketika rangkaian hambatannya itu rangkaian seri. Nah, ini saklarnya masih terbuka ya, jadi belum ada arus. Ini saklarnya masih terbuka, belum ada arus. Nah, sekarang kalau misalnya saklarnya kita tutup. Oke, kita tutup. Oke, kita tutup. Kita lihat, perhatikan ampermeternya. Oke, ampermeternya menyimpang ya. Lampu juga menyala. Artinya di sini timbul arus. Ampermeternya menyimpang. Nah, pada rangkaian hambatan yang disusun seri, sifat daripada arusnya itu yang mengalir pada tiap hambatan itu adalah sama. Ya, jadi pada rangkaian tidak bercabang atau rangkaiannya seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Jadi kalau kalian lihat ini di ampermeter 1 sama ampermeter 2, maka si ampermeternya itu menunjukkan angka yang sama. Nah, itu sebabnya kenapa si ampermeter harus dipasang seri. Kenapa? Karena kalau pada rangkaian seri, arusnya yang mengalir itu sama dengan arus yang keluar dari sumber arus. Jadi semua sama. Jadi pada rangkaian hambatan, karena rangkaian tidak bercabang, maka besarnya arus pada masing-masing hambatan itu sama. Pada diagram yang lebih mudah,
hambatan itu biasanya disimbolkan dengan sandi rumput ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah hambatan, ya namanya juga hambatan, ini menghambat arus. Nah, itu seperti itu. Jadi, ketika misalnya kalian menemukan lambang ini adalah lambang hambatan. Nah, kalau misalnya dipasangnya seri, ya pasang seri, nah maka digambarkannya seperti ini. Berarti ini ada berapa hambatan? Ada 3 ya. Ada 3 hambatan. Nah, kita lihat di sini ada hambatan 1, ada hambatan 2, ada hambatan 3. Nah, ini rangkaiannya tidak bercabang, berarti rangkaian seri. Sifat daripada rangkaian seri tadi, ketika ada arus mengalir, maka arus yang mengalir pada R1, pada R2, pada R3 itu besarnya sama. Ya, tetapi tegangannya beda. Jadi pada R1 mengalirnya via AB, pada R2 mengalirnya via BC, pada R3 mengalirnya VCD. Dan ini kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan tegangan total. Nah, gitu ya. Jadi VAD dari A ke D itu adalah hasil penjumlahan dari VAB, VBC sama VCD, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan hukum Ohm bahwa besarnya V itu adalah I kali R, nah kita lihat di sini. Kita lihat, maka untuk VAD itu I dikali RS. Apa itu RS? Nah, RS ini adalah rangkaian hambatan pengganti yang asalnya 3 jadi 1. Ya, jadi 1 nilai. Yang asalnya 3 hambatan jadi 1 nilai, 1 RS gitu ya. RS. Terus VAB itu untuk hambatan 1. VBC untuk hambatan 2, VCD untuk hambatan 3. Sehingga untuk VAB I kali R1, VBC I kali R2, VCD I kali R3. Arusnya bagaimana? Arusnya pada rangkaian seri itu besarnya sama. Sehingga karena pada rangkaian seri besar arusnya sama, untuk mencari rangkaian penggantinya, hambatan penggantinya, mencari RS-nya, itu kita tinggal tambahkan. I-nya dicoret ya. Karena sama semua harganya. Kalau misalnya di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2 kan dicoret ya, nggak ada, jadi nggak ada. Maka mencari RS-nya tinggal R1 ditambah R2 ditambah R3. Bagaimana halnya dengan rangkaian paralel? Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini rangkaian paralel. Kalian perhatikan dengan seksama. Ini ampere meter ya, ada 3. Kalian lihat nanti ketika saklarnya ditutup, apa yang terjadi pada ampere meter. Dan tentu saja nanti lampunya akan nyala ya ketika rangkaiannya tertutup, karena di sini ada arus. Rangkaian paralel itu disebut juga sebagai rangkaian bercabang, karena rangkaiannya bercabang. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah titik cabangnya. Ya. Ini titik cabangnya. Jadi dari satu rangkaian menjadi 2, ke sini 1, ke sini 1. Nah, jadi 2. Jadi rangkaiannya rangkaian bercabang. Kita lihat di rangkaian paralel. Ketika si saklarnya kita tutup. Ditutup. Lihat ampere meternya. Oke, nah kita lihat di sini lampunya nyala dua-duanya. Kita lihat nih, ampere meter yang ampere meter di penghantar yang sebelum bercabang, di rangkaian yang belum bercabang, sama rangkaian yang sudah dicabangkan. Bagaimana lihat hasilnya? Kita lihat ya di yang ampere meter yang atas nih, yang bercabang yang pertama, yang ini. I-nya, kalau kita bandingkan dengan I yang ini, itu lebih kecil. I yang di sini, ya. Misalnya ini kan, misalnya ini I. Nah, itu ini I. Terus ini I1. Terus yang ini I2. Gitu ya. 2. Nah, itu. Gitu ya. I2. Kita lihat. Kita bandingkan I1 sama I. I1 kita lihat di sini. Jarumnya. Ya, ini jarumnya. Nah, I2 di sini. Kita lihat I1 itu lebih kecil daripada I. Begitu pula dengan I2. I2 arus yang diukur oleh ampere meter itu lebih kecil daripada I. Tapi
Tapi kalau kita tambahkan I1 dan I2, maka hasilnya itu akan sama dengan I. Nah, itu sifat daripada rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Jadi, pada rangkaian bercabang atau rangkaian paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Itu pada rangkaian paralel. Jadi, arus yang masuk pada titik cabang yang mana arus yang masuk pada titik cabang, yaitu I, gitu kan ya, I. Nah, terus itu akan sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Arus yang keluarnya ada berapa? Ada I1, ada I2, maka I itu akan sama dengan I1 ditambah I2. Gitu ya, akan sama dengan I2. Oke, itu pada rangkaian paralel. Jadi berlaku jumlah I yang masuk sama dengan I yang keluar. Sehingga di sini pada rangkaian paralel, pada rangkaian bercabang untuk hambatan, itu punya sifat-sifatnya. Kita lihat di gambarnya, gambarnya seperti ini untuk rangkaian paralel. Ini ada 3 hambatan, R1, R2, R3 yang dirangkai secara paralel. Sifat yang pertama itu tadi, arus yang masuk sebesar I itu akan sama dengan arus yang keluar. Nah, arus yang keluarnya ada 3 di sini, ada I1, ada I2, ada I3, sehingga berlaku persamaan ini. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluarnya ada 3, ya jumlahkan, ada 3, akan menghasilkan sebesar I, itu arus yang masuk. Terus, sifat yang kedua pada rangkaian paralel itu adalah tegangan pada masing-masing resistor itu besarnya sama. Ya, tegangan pada masing-masing resistor pada masing-masing hambatan itu besarnya sama. Di R1 besarnya VAB, di R2 sama besarnya juga VAB, di R3 sama besarnya juga VAB. Nah, makanya kenapa voltmeter harus dipasang paralel pada rangkaian? Karena akan mengukur tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Gitu ya. Jadi, tadi kan kalau ampermeter harus dipasang seri. Gitu ya. Kenapa harus dipasang seri pada rangkaian? Karena kalau dipasang seri, maka arus yang terukur itu sama dengan arus yang keluar dari sumber. Ya. Terus, karena rangkaian seri kan sifatnya tadi arus yang mengalir pada setiap bagian itu sama. Tapi kalau untuk rangkaian paralel, ya, kepada rangkaian paralel, tegangan itu kebalikan daripada seri. Tegangan pada masing-masing bagian itu sama dengan tegangan sumber, sehingga voltmeter itu harus dipasang paralel dengan rangkaian. Itu ya tadi alasannya. Dan ketika kita masuk ke susunan paralel pada hambatan, ya seperti ini, kita masukkan hukum Ohm. Ini kan hukum Ohm, V dibagi R itu kan hukum Ohm. Nah, di sini ada RP. Apa itu RP? RP itu adalah hambatan pengganti yang asalnya 3 bisa diganti dengan satu nilai, yaitu 1 RP ini. Asalnya ada 3 hambatan, itu bisa kita totalkan jadi satu hambatan, namanya RP. Bagaimana mencari RP? Dari sini. Ya, maka mencari RP itu tinggal 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Asalnya dari mana? Ya dari sini, dari sifat-sifat yang ini. Ya, PAB-nya kan sama semua. Kalau PAB sama, ini habis. Kalau habis, bukan habis ya, nilainya jadi 1. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini adalah sifat-sifat hambatan jika dirangkai seri sama paralel. Bagaimana kalau misalnya dirangkainya campuran? Bisa nggak? Bisa banget. Jadi kalau misalnya dirangkai campuran, maka misalnya seperti begini. Nah, misalnya ini dirangkai campuran ya. Nah, oke. Ini adalah, nah, ini rangkaian campuran. Bisa jadi rangkaian seri dan rangkaian, ini rangkaian paralel, nanti akhirnya jadi rangkaian seri.
Ya, jadi rangkaian seri. Jadi rangkaian seri dan paralel itu bisa dicampurkan jadi rangkaian campuran. Oke, ya, mudah-mudahan teori atau konsep daripada rangkaian seri dan paralel Ibu ingatkan. Ini sudah kalian pelajari di SMP. Ibu cuma mengingatkan saja. Mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu tampilkan contoh-contoh soal sederhana, tapi tidak banyak ya contoh soalnya. Itu hanya 2 saja. Nomor 1 itu tentang arus listrik. Terus yang kedua ini tentang hukum Ohm. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari. Nah, nanti kalau misalnya ada penjelasan Ibu yang masih kurang jelas, Ibu akan sertakan pula di Classroom itu modulnya. Ya, modulnya dalam bentuk PDF, mudah-mudahan kalian bisa pelajari, dan insya Allah ada contoh-contoh soalnya juga. Nah, contoh-contoh soalnya juga silakan kalian pelajari. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu buka forum diskusi di Google Classroom ya. Di Google Classroom kapan saja boleh. Insya Allah kalau Ibu sempat, Ibu jawab ya. Kalau Ibu ada waktu, Ibu jawab. Silakan dipelajari contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan nah, contoh soal ini bisa jadi bekal untuk kalian mengerjakan nanti kuis. Nah, nanti Ibu akan adakan kuis di link berbeda. Silakan kalian pelajari dulu modul ini. Untuk kuisnya nanti akan Ibu sampaikan di jam kedua ya, di jam kedua. Oke, mudah-mudahan materi kali ini, materi hari ini bisa jelas dimengerti. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Seperti yang terlihat di gambar, tanamkan di pikiran kalian bahwa fisika itu menyenangkan. Nikmati saja, ya. Physics is fun, just enjoy it. Kalau kalian sering berlatih, sering membaca, sering literasi, ya. Intinya kalian ingin memahami apa yang kita pelajari hari ini. Ada motivasi untuk belajar. Insya Allah semua akan dirasakan mudah. Oke, untuk materi jam sekarang Ibu cukupkan ya. Kita lanjut nanti ke kuis di halaman di jam kedua, jam keempat ya. Di jam keempat mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan kuisnya, pelajari PowerPoint ini, dan it's fun, just enjoy. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tetap berada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.